Membedakan penipuan dan wan prestasi. Pernahkah Anda merasa dirugikan dalam sebuah kesepakatan bisnis? Atau mungkin uang yang Anda investasikan hilang begitu saja? Reaksi pertama kita biasanya adalah ingin segera melapor ke polisi dengan tuduhan penipuan atau perbuatan curang. Namun, tahukah Anda, tidak semua kerugian finansial bisa dipidana. Di mata hukum, ada perbedaan tipis namun tegas antara tindak pidana penipuan dan sengketa perdata. Pahami hukumnya, agar Anda bisa melindungi hak Anda dengan jalur yang tepat. Penipuan dalam KUHP masuk dalam kategori tindak pidana perbuatan curang yang diatur dalam bab 27 pasal 492 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang penipuan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Ada niat jahat menipu sejak awal dengan tipu muslihat sehingga terjadi kerugian nyata. Atau dapat juga munculnya mens rea ketika setelah perjanjian pelaku kemudian melakukan tindakan lanjutan yang memenuhi unsur pidana. Misalnya memakai nama palsu, keadaan palsu untuk meyakinkan korban, namun perbuatan tersebut dapat dibuktikan. Satu hal yang menjadi kunci utama pidana adalah niat jahat atau mens rea. Seseorang dikatakan menipu jika sejak awal, bahkan sebelum perjanjian dimulai, ia sudah berniat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Mahkamah Agung melalui jurisprudensi nomor 4-PID-2018 sudah memberikan batasan yang tegas, yaitu kalau perjanjian dibuat secara sah dan salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, itu murni ranah perdata, wan prestasi atau ingkar janji. Jika sejak awal sudah ada tipu muslihat atau kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan hartanya, maka itu bukan lagi wan prestasi, melainkan tindak pidana penipuan. Wan prestasi itu gagal menepati, penipuan itu sengaja mengelabui. KUHP baru juga mengenal kategori penipuan yang lebih spesifik, seperti Pasal 493, penipuan dalam jual beli oleh penjual atau pembeli. Pasal 494, penipuan ringan dengan nilai kerugian di bawah 1 juta rupiah. Ada 4 unsur utama yang harus terpenuhi. Tipu muslihat dan kebohongan, menggunakan nama palsu, martabat palsu, atau rangkaian kata bohong. Niat jahat, rencana untuk menipu sudah ada di diri pelaku sejak sebelum transaksi. Penggerakan barang atau hutang, korban tergerak untuk menyerahkan barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang karena tipu daya tersebut. Dan keuntungan melawan hukum, pelaku mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Contoh nyata dalam kasus penipuan antara lain, menjual tanah yang sebenarnya bukan miliknya, menjalankan investasi bodong, atau menggunakan dokumen palsu untuk meminjam uang. Bagaimana jika awalnya kerjasama berjalan baik, tapi di tengah jalan salah satu pihak gagal membayar atau ingkar janji? Inilah yang disebut wan prestasi atau gagal janji dalam ranah perdata. Ketidakmampuan bukanlah kejahatan. Jika seseorang gagal bayar karena bisnisnya bangkrut secara alami, itu adalah masalah perdata. Dasar hukumnya jelas. Pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Atau Pasal 1385 KUH Perdata terkait perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Berbeda dengan pidana yang sanksinya penjara atau denda kepada negara, perdata berfokus pada penyelesaian sengketa individu dan pemulihan hak melalui ganti rugi. Sengketa masuk ranah perdata jika ada perjanjian yang sah, yaitu memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, antara lain adanya kesepakatan, kedua belah pihak setuju tanpa paksaan, kecakapan para pihak, pihak yang terlibat sudah dewasa dan sadar secara hukum, objek tertentu, apa yang diperjanjikan harus jelas, dan sebab yang halal, isi perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang, serta terjadi kelalaian, salah satu pihak tidak menjalankan poin-poin kontrak, terlambat membayar hutang, atau proyek bisnis gagal karena faktor teknis, bukan karena niat menipu sejak awal. Salah satu contoh nyata kasus perdata yaitu, jika seseorang meminjam uang dengan janji akan mengembalikan bulan depan, namun ternyata bisnisnya bangkrut sehingga ia tidak bisa membayar, itu adalah masalah kemampuan atau perdata, bukan penipuan. Sebelum melapor, pastikan kembali apakah ada unsur kebohongan sejak awal, ataukah ini murni masalah kegagalan memenuhi janji dalam kontrak. Cermatlah dalam berbisnis. Selalu buat perjanjian tertulis yang sah secara hukum sesuai pasal 1320 KUH Perdata untuk melindungi hak-hak Anda. Hukum hadir untuk keadilan. Pahami jalurnya agar hak Anda kembali dengan tepat. Pahami hukumnya, lindungi hak Anda.